Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Panitia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai salah satu peserta Asia Pacific International Research Innovation and Invention Competition. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan untuk alat bantu pembelajaran atau teaching aids ya di mana topiknya adalah mengenai accounting equation and financial report ya atau permainan ini dinamakan dengan accounting fun card. Ya, saya Ahalik dari Swadaya Institute of Communication and Business di Jakarta, Indonesia. Nah, ini adalah untuk abstraknya ya, untuk petunjuk permainannya dan juga keterangannya ya, di mana tujuan dari alat bantu ajar ini untuk membantu mahasiswa memahami materi dengan cara yang lebih menghibur lewat permainan kartu ya. Lalu berikutnya alat bantu perkuliahan ini dinamakan dengan Fun Card in Accounting Equation and Financial Report ya. Permainan ini ditujukan untuk mata kuliah pengantar akuntansi yang bisa dimainkan di sesi ketiga semester 1 jurusan akuntansi ataupun manajemen. Permainan ini dimainkan oleh 4 orang ditambah 1 orang sebagai referee atau wasit. Ya, kelas bisa dibagi dalam beberapa kelompok di mana per kelompok terdiri dari 5 orang dengan permainan secara paralel. Ya. Terdapat 20 kartu di mana masing-masing kartu berisi 1 pertanyaan dan 1 jawaban tentang persamaan akuntansi dan laporan keuangan. Masing-masing peserta, kecuali wasit, akan mendapatkan 5 buah kartu di mana wasit akan mendapatkan kunci jawaban. Berikutnya, setiap kartu berisi pertanyaan dan jawaban di mana jawaban dari setiap pertanyaan berada dalam kartu yang lain. Ya, jadi pertanyaan dan jawaban tidak berada dalam kartu yang sama, tapi berada dalam kartu yang lain. Setelah diundi, salah satu peserta akan mengeluarkan satu kartunya yang berisi pertanyaan dan jawaban. Peserta lain yang memiliki jawaban atas pertanyaan tersebut akan mengeluarkan kartunya, di mana dalam kartu tersebut juga akan berisi pertanyaan selanjutnya dan seterusnya sampai dengan kartunya habis, di mana siapa yang cepat habis itulah yang akan menang. Peserta yang menang adalah peserta yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya. Jadi dalam permainan ini ya, selain dari sisi keberuntungan juga dari sisi pengetahuan ya, itu juga akan diuji gitu ya. Oke. Jika peserta mengeluarkan kartu jawaban yang salah akan mengurangi poin 100. Sementara jika benar akan mendapatkan poin 100. Kartu jawaban yang salah harus ditarik lagi oleh peserta yang mengeluarkan kartu tersebut. Ya, kata kuncinya adalah persamaan akuntansi, laporan keuangan, fun card, dan juga alat bantu ajar. Nah, di sini saya akan memperagakan ya bagaimana cara permainan dari kartu ini ya. Nah, di sini adalah eh, kartu yang akan dipegang oleh wasit ya atau kunci jawaban. Di mana nanti akan ada 20 pertanyaan ya. Nomor 1 sampai 20 itu adalah pertanyaan ya. Sementara nomor 21 sampai 40 itu adalah jawaban. Jadi di sini pertanyaan 1 misalkan ya itu akan berada di jawaban nomor 28 ya atau kartu nomor 28. Ya, jadi dia akan secara acak gitu ya. Pertanyaan nomor 2 itu akan ada di jawaban nomor 23. Ya, dan seterusnya sampai dengan pertanyaan nomor 20 nanti akan ada ya dicocokkan di eh, jawaban nomor 37 ya atau kartu nomor 37 dan begitu seterusnya. Oke, jadi di sini misalkan ini adalah seluruh kartu yang ada ya, seperti ini. Nah, ini adalah kalau kita pecah dua gitu ya, dibagi dua, ya lebih jelasnya mungkin di sini. Nah, ini adalah semua kartu yang ada ya. Oke, ini adalah kartu pertama, ini kartu kedua, kartu ketiga, empat, lima, dan seterusnya gitu ya. Jadi ada total 20 kartu ya, di mana masing-masing kartu itu ada pertanyaan dan jawaban. Ya, jadi ada 20 kartu, 20 pertanyaan, dan 20 jawaban. Ya, di mana nomor 1 sampai 20 itu adalah pertanyaan, 21 sampai 40 itu adalah jawaban. Seperti Bapak Ibu lihat di sini, misalkan nomor 1 ini adalah pertanyaan nomor 1, ya. What is mean by the net asset in financial statement? Nah, ini kan pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 itu kan berarti jawabannya adalah, ya, apa itu net asset gitu ya. Net asset itu kan sama aja dengan modal ya atau aset dikurangi liabilitas. Nah, aset dikurangi liabilitas kita cari jawabannya ya, yang pasti di antara nomor 21 sampai dengan 40. Kalau kita lihat kunci jawabannya di sini ya, nomor 1 itu nanti kunci jawabannya ada di nomor 28. Coba kita lihat nomor 28 gitu ya. Kita cari untuk
nomor 28 ya, yaitu tadi, nah ini 28 ya, aset minus liability. Nah, nanti pasangannya berarti untuk pertanyaan nomor 1, pasangannya adalah jawaban nomor 28. Nah, di sini mari kita mulai ya. Misalkan di sini ada pemain 1, 2, 3, dan 4. Di mana masing-masing pemain ini nanti akan mendapatkan 5 kartu secara acak. Nah, di sini sudah saya acak ya, 5 kartunya masing-masing dari 20 tadi ya. Nah, di sini playroomnya ya. Nah, sekarang siapa yang akan bermain duluan bisa pemain 1, 2, 3, atau 4. Oke, kita asumsikan misalkan setelah diundi, pemain 1 yang akan mengeluarkan kartunya terlebih dahulu. Dan itu nanti akan kita serahkan kepada pemain 1 mana kartu yang akan dia mengeluarkan terlebih dahulu. Oke, misalkan ya pemain nomor 1 mengeluarkan kartu ini ya. Oke, di sini kita pindahkan ke sini. Oke, nah di sini ada pertanyaan kita lihat ya. Oke, pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 ya. Company ABC net profit 2025 adalah 800 million atau 800 juta. Lalu ada OC 200 juta loss ya. Lalu ada gross profit 1.300 million, operating profit 1.000 million ya. What is the company ABC's total comprehensive profit ya di tahun 2025? Oke, di sini kan kalau kita lihat kalau secara soal itu kan kalau kita lihat kunci jawabannya nomor 5 ini gitu ya. Nomor 5 ini nanti jawabannya itu adalah di kartu nomor 33. Oke, kartu nomor 33 ya. Oke, kita cari berarti nomor 33 siapa yang memiliki ya. Oke, bahkan mungkin bisa dimiliki oleh player nomor 1 juga gitu ya. Oke, jadi di sini ini adalah player nomor 1 yang mengeluarkan P1 gitu ya. Oke, kita lihat tadi untuk nomor 5 ya. Nomor 5 itu jawabannya ada di kartu nomor 33. Oke, kita lihat 33. Siapa yang memiliki kartu nomor 33? Player 1 tidak ada. Player 2 ya. Player 2 itu ada. Nah, ini kan jawabannya kan 600 juta gitu ya. Oke, jadi nanti peserta akan menghitung ya. Jawabannya adalah 600 juta. Oke, berarti player nomor 3, player nomor 2 di sini akan menjawab ya. Oke, di sini kita hilangkan. Nah, di sini berarti ini adalah jawabannya. Oke. Jawabannya adalah 600. Nah, di sini berarti player nomor 2 ya itu akan dapat nilai 100. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi ya. Nah, dia kan tadi jawabannya 600 juta, pertanyaan nomor 4. Nah, begitu seterusnya nomor 4 ya. Jika beginning return earning adalah 200.000 dan revenue expand ya untuk current year 50.000 dan 20.000 masing-masing dengan tax rate 20%, dividen yang dibagikan 14.000. Berapa return earning akhir? Nah, di sini kan kalau kita lihat jawabannya untuk nomor 4 ini ya. Nomor 4 ini jawabannya adalah kartu nomor 31 ya. Oke, kita lihat sekarang siapa yang memiliki kartu nomor 31. Nah, ini ya, player nomor 1. Oke, dia akan menjawab di sini ya. Oke. Nah, di sini jawabannya adalah 31. Oke. Nah, ini jawabannya ya. Oke, dia akan menjawab 31. Gitu ya. Oke. Nah, ini berarti player nomor 1 ya, dia akan mendapatkan nilai 100. Seperti itu. Lalu berikutnya kan ada pertanyaan lagi ya. What is mean by net asset in financial statement? Tadi kan sudah jawabannya adalah asset minus liability gitu ya. Oke. Siapa yang memiliki asset minus liability? Atau pertanyaan nomor 1 tadi ya. Pertanyaan nomor 1 itu jawabannya adalah di nomor 28. Oke. Siapa yang memiliki jawaban nomor 28? Kita lihat ya. Oke. 28 player 3 ya. Player 3, player 4 ya. Kita lihat lagi. Oke, player 4 ada ya. Di player 4. Oke, jawabannya ada di player 4. Oke, kita di sini lihat. Oke. Nah, di sini ya jawabannya adalah ini. Ya, oke. Berarti ini di sini yang menjawab adalah player 4 dia akan mendapatkan nilai 100. Nah, di sini kan berarti masing-masing peserta akan melihat ya jawaban mana yang tepat gitu ya. Kalau misalkan mereka salah mengeluarkan kartu berarti dia akan dikurangi 100 dan kartu yang sudah dikeluarkan harus ditarik kembali dan begitu seterusnya ya. Jadi nanti di sini misalkan player 2
player 1, player 4 gitu ya, sudah mendapatkan nilai ya. Nah, di sini nanti kan akan habis, lama-lama akan habis gitu ya. Oke. Lama-lama akan habis. Nah, di sini kan kalau kartu yang pertama nanti ada accrual. Tadi kan nomor 1, nomor 5 sudah terjawab. Nah, sementara nomor 26 ini kan hanya jawaban saja. Nanti otomatis akan dipasangkan dengan pertanyaan yang cocok dengan nomor 26. Nah, itu nanti siapa yang memiliki kartu tersebut, itu yang nanti dia akan mendapatkan nilai 100. Nah, misalkan, berarti ini adalah untuk sesi terakhir, misalkan gitu ya. Ini kita teruskan terus sampai habis gitu ya. Oke. Nah, di nomor 26 ini nanti siapa yang akan cocok gitu ya untuk menjawab ini. Ya, nomor 26, misalkan jawabannya accrual. Kira-kira pertanyaan apa gitu ya yang nanti kira-kira jawabannya adalah accrual. Ya, misalkan pendapatan dan biaya itu diakui pada saat terjadinya, misalkan gitu ya. Atau kita lihat 26 ini, ya itu kan jawaban 26. 26 itu cocoknya di sini adalah dengan pertanyaan nomor 18. Oke. Berarti siapa yang memiliki nomor 18? Player 1 ya, tidak ada, player 2 ya, nomor 18 tidak ada, player 3. Nah, ini ada player 3. Nanti player 3 itu nanti akan di akhir ya berarti ya. Oke, akan cocok di sini dengan pertanyaan nomor 18. Nanti dengan sendirinya nomor 25 juga pasti akan ada pertanyaan yang cocok dengan jawaban nomor 25. Dan begitu seterusnya sampai dengan ya kartu-kartu ini habis ya. Dan di situ nanti akan mendapatkan nilai paling tinggi, dia akan menjadi pemenangnya. Nah, di sini berarti ya dalam setiap kartu itu ada pertanyaan, ya pertanyaan itu harus dijawab dan berarti kan akan mengencourage peserta untuk berpikir dan juga untuk menghitung. Ya, kalau dia salah membawakan kartu berarti nilainya berkurang, kalau betul berarti dia akan mendapatkan nilai 100. Nah, di sini solusinya hanya dipegang oleh wasit gitu ya. Oke. Jadi ini adalah untuk mata kuliah pengantar akuntansi ya yang akan dimulai di sesi ketiga mungkin ya karena persamaan akuntansi dan juga laporan keuangan itu biasanya di pertemuan 1, 2, dan 3. Ya, jadi nanti untuk topik-topik berikutnya akan sama gitu ya. Jadi ini adalah tentang topik persamaan akuntansi dan laporan keuangan. Jadi nanti kita akan buat lagi topik mengenai jurnal, lalu jurnal penyesuaian dan seterusnya. Nah, di sini adalah untuk mengingatkan mahasiswa dalam setiap topiknya itu adalah dengan diiringi dengan permainan yang juga sekaligus entertain dan juga bisa memberikan edukasi. Oke, baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya paparkan mengenai accounting fund card ya. Terima kasih, semangat pagi. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk para panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi.